Halo Bang, Siap, makasih Bang. Ini siap, kita siap. nunggu Ahmad nih, Ahmad Hidayah, kayak belum masuk nih. Santai-santai. Gimana kabar Bang? Kabar baik sih. Alhamdulillah ya, baik-baik. Nah ini kan kita rencananya kan memang apa akan biasanya emang kita di Indonesia Institute kan punya program nih Bang, live series lewat Instagram kan. Nah Mm-mm. kali ini nih kita akan ngobrol eh terkait dengan apa hasil kajian tengah tahun kita gitu kan. Nah, Mm. ada dua nih yang berkaitan dengan kepemiluan. Yang satu soal eh, data pemilih terbuka gitu yang diselenggarakan oleh KPU dan yang satu lagi terkait dengan evaluasi seleksi seleksi yang Penyelenggara. dilakukan oleh DPR kemarin kan untuk memilih komisioner KPU dan juga Bawaslu. Nah, mungkin kita juga bisa langsung ya mungkin dengan Ahmad Hidayah. Nah, ini oke, kok belum masuk ini ya? Oke, kayaknya udah. Oke, ini Ahmad Ya, Hidayah ini kenalin Bang, namanya Ahmad Hidayah nih, ya nih peneliti terkenal bidang Halo nih. Bang, TI. Halo, salam halo. kenal Bang. Salam kenal, udah terkenal sih Ahmad. Enggak lah Bang. Suara saya jelas ya, Bang Jelas, Anto dan jelas. Bang Bang Luis. Lusius, Bang Luis Siap. ya. Oke Hmm. mantap. Oke, Bisa oke. dilanjutkan Bang Anto. Ya, nah memang TII kan memiliki program gitu ya kajian tengah tahun yang biasanya menyoroti terkait dengan kebijakan-kebijakan yang itu telah berlangsung gitu ya. Mm-mm. Nah, kali ini di bidang politik kita punya dua gitu ya. Tadi saya juga sudah sampaikan ke Bung Luis gitu Mm. bahwa ada kaitannya terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Nah, pertama memang terkait dengan penyelenggaraan data pemilih terbuka itu Mm. kita akan kita mengevaluasi terkait dengan PKPU yang itu menjadi bagian untuk mensupport KPU menyelenggarakan data pemilu terbuka. Nah, yang satu lagi Mm. oleh Ahmed itu terkait dengan evaluasi eh, apa eh, Seleksi. terkait dengan ini ya, Mat ya, terkait dengan seleksi ya, seleksi anggota KPU dan juga Bawaslu ya. Nah, Ya. mungkin kalau terkait dengan data pemilih terbuka, saya sebagai penulisnya gitu Bang ya, Mm. ingin bikin sharing gitu ya dengan Abang dan juga eh, yang mengikuti live Instagram series ini. Eh, Kami melakukan riset gitu ya, atau kajian kebijakan di tengah tahun ini terkait dengan eh, evaluasi PKPU nomor 5 tahun 2021 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, kenapa kita melakukan kajian ini? Karena pertama eh, TI concern gitu ya kepada bagaimana transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, eh, kenapa itu penting? Karena transparansi itu kami pikir adalah persyarat utama gitu ya untuk pemilu agar bisa berjalan secara kompetitif dan juga demokratis dan juga selain itu juga meningkatkan integritas dan akuntabilitas dari hasil pemilu. Nah, makanya penyelenggara pemilu diharapkan dapat menyelenggarakan pemilu yang lebih transparan ke depannya. Nah, eh, tahun lalu kita juga TII gitu ya melakukan riset yang dilakukan tahun 2021 yang lalu yang didukung oleh Perludem dan juga Respect USAID. Itu kami menemukan masih eh, masih masih ada kurang optimal lah ya bagaimana penyelenggaraan data pemilu terbuka di Indonesia. Temuan kami pada tahun lalu itu mendapatkan bahwa terdapat 6 jenis data yang masih dianggap terbuka sebagian.
Misalnya data pendaftaran partai politik, dana kampanye, pendaftaran pemilih, daftar pemilih, tempat pemungutan suara gitu ya, serta keberatan dan sengketa pemilu. Nah, bahkan kami juga menemukan ada 2 data yang itu dianggap tidak terbuka sama sekali gitu, kayak misalkan data keamanan pemilu dan juga hasil pemilu. Nah, tapi ada juga yang sisi baiknya bahwa kami melihat ada 7 jenis data yang terbuka. Itu kaitannya dengan kerangka hukum, badan penyelenggara pemilu, proses yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, daftar dapil, kualifikasi surat suara, terus soal kampanye pemilu dan juga pendidikan pemilih itu relatif terbuka ya gitu. Nah, tapi kan tadi yang saya sebutkan juga ada 6 jenis data yang masih semi terbuka, dan juga 2 data yang masih tertutup. Nah, ketika melihat hal itu, tahun ini kami coba menindaklanjutinya dengan bagaimana sih sebenarnya KPU itu mendorong, KPU sebagai penyelenggara pemilu itu mendorong data pemilu terbuka di internal KPU khususnya ya. Nah, salah satu rekomendasi dari hasil riset kami tahun lalu adalah bagaimana di internal KPU itu juga memiliki payung hukum gitu ya dalam penyelenggaraan data pemilu terbuka. Nah, di akhir tahun lalu di bulan November itu KPU pengurus anggota KPU yang tahun lalu ya, periode yang lalu gitu ya, itu mengeluarkan di PKPU nomor 5 tahun 2001 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau biasa disebut SPBE gitu ya. Nah, pada tahun ini kami coba melihat implementasinya. Bukan SPBU, Bang. Kalau enggak pakai aplikasi soalnya, My Pertamina. Nah di SPBE ini kan itu kan sebenarnya untuk di internal KPU ya. Jadi bagaimana internal KPU itu bisa mendorong di internal KPU itu bisa menyelenggarakan pemilu terbuka gitu ya, mendukung data pemilu terbuka. Tapi ketika kami melakukan evaluasi, kami melakukan studi pustaka dengan model kualitatif ya, metode kualitatif dengan metode pengumpulan studi pustaka dan juga wawancara gitu ya dengan beberapa orang yang mengetahui secara teknis ya dengan penyelenggaraan SPBI ini. Ternyata masih ada 3 tantangan gitu, ada 3 tantangan. Nah, kalau misalkan bisa dikerucutkan tuh 3 tantangan itu kayak yang kami temukan adalah tantangan dari aspek SDM-nya gitu ya, terus bagaimana organisasi di dalamnya dan juga infrastruktur. Itu kan sebenarnya hal-hal yang mendasar gitu ya ketika temuan dari melakukan evaluasi terkait dengan kinerja gitu ya. Nah, terutama kinerja lembaga gitu ya. Nah, kami melihat ada sumber daya itu masih ada karena SPBI ini, PKPU ini bukan hanya dilakukan oleh di level KPU pusat, tapi juga di level KPU daerah, provinsi, dan juga kabupaten kota. Oke, kalau di KPU pusat mungkin memiliki perspektif ya tentang bagaimana data pemilu terbuka. Tapi kami dapatkan di daerah terutama masih ada tantangan itu di SDM-nya mungkin juga masih ada pertanyaan kenapa sih harus data pemilu terbuka kan gitu kan, yang lain-lain gitu ya. Kenapa harus terbuka data pemilihnya kan gitu kan, ini bikin kerjaan lagi kan gitu. Nah, itu yang masih menjadi tantangan gitu. Jadi masih perlu ada kesamaan bagaimana kesamaan pandangan ya, terutama di SDM-nya itu untuk bagaimana menyelenggarakan data pemilih terbuka. Nah, terus yang kemudian di organisasi juga sama gitu, antar organisasi ya bentuknya adalah koordinasi di antara unit-unit yang di dalam KPU itu sendiri, baik itu di pusat maupun di daerah. Dan satu lagi infrastruktur ya jelas, terutama di daerah ketika melakukan atau menyelenggarakan data pemilu terbuka, udah pasti kan membutuhkan perangkat gitu ya, infrastruktur, misalkan yang paling dasar adalah internet gitu ya dibutuhkan. Nah, itu mungkin masih banyak perlu atau masih ada PR ya ke depannya,
bagaimana pemerataan internet di Indonesia, dan itu masih menjadi tantangan. Nah, itu kami menemukan itu di hasil kajian kebijakan tengah tahun kami yang melihat bagaimana implementasi dari PKPU nomor 5 tahun 2021. Nah, selain itu Bang, kami juga melakukan evaluasi nih, sama juga saya lihatnya dari sisi penyelenggara pemilu, tapi dari sisi sudut pandang data pemilu terbuka. Nah, Saudara Ahmad ini selaku peneliti bidang politik itu lebih menyoroti dari evaluasi seleksi anggota KPU dan juga Bawaslu. Nah, mungkin juga nanti kita bisa diskusi nih, selain tadi isu yang tadi ya, kita juga bisa diskusi dengan Bung Luis terkait juga seleksi anggota KPU dan juga Bawaslu. Mungkin Mat bisa cerita Mat juga ke Bung Luis dan juga ke teman-teman yang lain yang menyaksikan live IG series IG ini. Saya kasih waktu untuk Ahmad. Silakan Mat. Oke, terima kasih Bang Anto dan Bung Luis juga dan seluruh teman-teman yang udah hadir di IG Live ya, Policy Talk ini siang ini. Jadi seperti apa yang tadi telah Bang Anto jelaskan, bahwa di bidang politik ada 2 policy assessment yang dilakukan oleh TII. Salah satunya adalah yang saya tulis ya, itu mengenai evaluasi proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022 dan 2027. Nah, penelitian yang dilakukan TII ini terdiri sebenarnya mengevaluasi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah penentuan dari tim seleksi, yang kedua adalah proses seleksi itu sendiri ya, yang dimana tim seleksi sebagai timnya gitu ya untuk menseleksi calon anggota KPU tahun 2022 tahun 2027 periode 2022-2027. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif ya, dengan mewawancari 2 orang peserta, Ibu Loli Sohenti dan Bapak Agus Melas. Secara sederhana ya, nanti kita bisa lanjutkan langsung ke diskusinya aja. Jadi untuk catatan TII, hasil penelitian ini memperlihatkan ada dua hal yang menjadi catatan penting bagi kami terkait proses penentuan seleksi ya, penentuan tim seleksi. Pertama adalah komposisi dari jumlah perempuan yang ada di tim seleksi itu. Dari 11 tim seleksi, baru perempuannya hanya 27% atau 3 orang. Padahal di undang-undang sudah jelas bahwa memperhatikan 30% komposisi untuk tim seleksi. Nah, yang kedua yang menjadi catatan kami adalah terkait komposisi tim seleksi itu sendiri, di mana waktu itu salah satu anggota tim seleksi ya, itu sebagai tim sukses dari kandidat di tahun 2019, dan ketika diumumkan saat itu publik tidak memiliki waktu sanggah lah untuk misalnya melihat partisipasi publik gitu terkait komposisi tim seleksi. Ini yang menjadi catatan bagi kami, bahwa tim seleksi harusnya sebelum disahkan itu diberi waktu sanggah, sehingga publik bisa menilai latar belakang atau background dari tim seleksi. Nah, untuk catatan TI juga untuk pada proses seleksi ya, ada 2 juga. Pertama, masih sama seperti yang terkait komposisi tim seleksi, yaitu terkait komposisi perempuan ya, karena hasilnya di Bawaslu hanya 1, dan di KPU juga cuman 1 ya. Kalau di KPU Ibu Betty, kalau di Bawaslu Ibu Loli gitu. Jadi kurang 30. Nah, kalau kita bicara soal keterwakilan perempuan, mungkin dari catatan kami adalah kata dari frasa yang digunakan di dalam undang-undang pemilu ya, itu adalah memperhatikan 30%. Seharusnya mungkin bisa direvisi dan menjadi catatan bersama bahwa seharusnya katanya bisa mewajibkan gitu, sehingga keterwakilan perempuan untuk di penyelenggara pemilu minimal 30% perempuan bisa terpenuhi. Nah, yang catatan kedua kami adalah sebenarnya terkait efektivitas dan efisiensi. Jadi kami mengutip data dari Puskapol UI yang mensurvei 109 peserta yang ikut dalam proses seleksi itu.
banyak beberapa hal teknis yang menjadi kendala, misalnya dari mulai prosesnya yang pendaftarannya yang panjang saat seleksi tahap 2, lalu ada ya permasalahan-permasalahan teknis gitu di saat pengerjaannya, internet dan segala macamnya. Sehingga waktunya pun jadi ngaret gitu ya, molor. Jadi itu yang menjadi catatan kami terkait efektivitas dan efisiensi. Tetapi beberapa peserta yang ikut juga merasa bahwa patut juga untuk diapresiasi bahwa teknologi yang digunakan sudah baik dan penyelenggara juga cukup sigap jika terjadi ada permasalahan. Kira-kira begitu rekomendasi dari penelitian ini ya, seperti yang tadi telah disebutkan juga bahwa mungkin bisa mengganti frasa kata dalam undang-undangnya bahwa jangan memperhatikan tapi mewajibkan, yang untuk keterwakilan perempuan, lalu juga memberikan waktu sanggah untuk tim seleksi, jadi partisipasi publiknya dibuka, dan yang terakhir memperbaiki juga terkait permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi. Mungkin singkatnya gitu dulu Bang Anto, nanti kita lanjutkan diskusi selanjutnya ya Bang Anto. Thank you Bang Anto. Mungkin bisa cerita sedikit aja, tambah sedikit doang. Ya. Perlu disclaimer gitu, mungkin juga kenapa sih cuma 2 gitu. Yang itu juga yang diwawancari 2 orang gitu ya, yang itu pun yang berhasil gitu ya menjadi anggota KPU dan juga Bawaslu. Mungkin Ahmad juga bisa cerita gitu tantangan ketika melakukan riset gitu ya. Iya. Cerita sedikit ya. Sebenarnya saya sudah mengelis beberapa nama yang saya pikir bisa menjadi narasumber ya. Pertama itu adalah tim seleksi. Saya nggak bisa dapat tim seleksi karena sudah banyak, hampir semua mungkin ya tim seleksi saya hubungi itu tidak berkenan untuk bicara terkait ini. Jadi ada apa gitu ya kan, saya pikir oh ya sudahlah gitu, kalau nggak bisa saya juga sudah kita juga punya deadline, daripada nggak selesai maka saya mengutip beberapa statement-statement di media untuk memenuhi menjadikannya sebagai data sekunder gitu ya. Lalu terkait yang berhasil sudah terpenuhi ya Pak Agus Melas dan Bu Loli, tapi beberapa yang gagal ini juga tidak mau gitu. Jadi beberapa, saya tidak perlu sebutkan namanya, mungkin ya ada beberapa yang saya kontak, aduh Mas, maaf ya kayaknya saya nggak bisa ngomong soal itu gitu ya. Udah gagal diajak ngobrol. Itu mungkin persoalannya ya, karena kurang happy kayaknya terkait hal itu. Jadi saya nggak bisa komentar apa-apa gitu ya kan. Oh ya udah, jadi yang bisa saya dapatkan untuk ngobrol langsung Pak Agus Melas dan dari KPU, dan Ibu Loli Suhenti dari Bawaslu, dari Pak Agus Melas dari KPU. Itu Bang Anto. Iya, makasih Mat. Nah, mungkin ini itu Bang Luis ya. Jadi kajian tengah tahun kami dari Indonesian Institute menyoroti 2 hal tersebut ya. Tadi saya sampaikan dan juga Ahmad sampaikan. Nah, di siang hari ini kan kita membicarakan serba-serbi jelang pemilu 2024. Nah, dari 2 penelitian tersebut dan juga terkait dengan tema serba-serbi pemilu 2024. Sekiranya nih Bung Luis mungkin bisa menanggapi dulu terkait dengan studi ini dan juga bisa memberikan insight gitu ya terkait dengan tadi dari 2 tema tadi yang disampaikan. Misalkan mungkin dari tema Ahmad, mungkin dari evaluasi penyelenggaraan seleksi calon. Sebenarnya bukan hanya di tim seleksinya, tapi juga di aspek ketika di DPR kan juga ada hal-hal lain yang mungkin bisa diceritakan gitu oleh Bung Luis juga gitu. Saya berikan waktu dan kesempatan Bung. Oke, terima kasih Mas Anto dengan Mas Ahmad. Senang sekali bisa live di Instagram. Ini sih saya selalu keberatan live di Instagram nih karena layarnya kecil gitu. Dan kelihatan gaul gitu ya, padahal sudah tua. Tapi
Saya kira ini obrolan menarik sih ya, serba-serbi jelang pemilu 2024 gitu. Dan hasil riset teman-teman TII itu saya kira sangat penting gitu ya untuk penguatan atau penyempurnaan regulasi ke depannya gitu ya. Kalau regulasi tentang proses seleksi tadi itu, saya kira ya harapannya setelah 2024 gitu ya untuk KPU Bawaslu baru gitu ya. Untuk yang sekarang sih sudah running gitu ya. Dan kita terima hasil yang menurut teman-teman tadi itu masih ada sedikit gitu ya catatan untuk penyempurnaan proses seleksi ke depannya gitu ya. Saya kira memang kita juga sama-sama mengikuti bagaimana proses pembentukan tim seleksi gitu ya, yang di tahun 2021 kemarin itu memang mungkin agak berbeda dengan tahun-tahun dengan periode sebelumnya gitu ya, yang di mana gitu ada waktu yang cukup bagi publik untuk memberikan masukan gitu ya. Ketika nama-nama itu sudah dikerucutkan dan sudah diberikan ke pemerintah dan juga dari pemerintah ke DPR gitu ya. Tapi di periode ini nampaknya ruang untuk itu sangat terbatas gitu. Kita ditakut-takutkan oleh apa gitu ya, tahapan penyelenggaraan pemilu yang semakin dekat dan ketersediaan penyelenggara yang mau tidak mau harus segera ditetapkan gitu ya, sehingga publik kemudian seolah-olah dibius gitu ya, bahwa tidak perlu lagi memberikan masukan atau ruang untuk memberikan masukan itu tidak perlu terlalu sangat leluasa karena kita diburu oleh waktu gitu ya. Saya kira sih ini motif yang hampir terjadi di mana-mana gitu. Dalam proses pembuatan legislasi juga kita ditakut-takutin gitu ya oleh banyak kebutuhan yang ya seolah-olah itu sangat mendesak dan krusial, lalu kita tidak punya waktu lagi untuk bercanda atau untuk ngobrol gitu tentang apa yang sedang ingin diputuskan gitu ya. Kita misalnya melihat di proses pembahasan begitu banyak RUU yang dihasilkan DPR 2019-2024 gitu ya. Kritik minimnya ruang partisipasi itu hampir selalu muncul pada setiap RUU yang disahkan gitu ya. Kita misalnya melihat ada 3 RUU DOB Papua yang baru disahkan beberapa hari lalu gitu ya. Saya kira itu pun hampir sama kisahnya dengan apa yang kita bicarakan terkait dengan proses seleksi gitu ya. Publik disodorkan dengan alasan seolah-olah tanpa pemekaran wilayah Papua akan hancur, Papua akan ribut, Papua akan lain sebagainya gitu ya. Jadi seolah-olah dengan pemekaran wilayah yang harus dilakukan sekarang itu lalu itu mesti dilakukan secepatnya, dan ruang bagi publik kemudian untuk memberikan masukan, untuk memberikan pandangan, pendapat gitu menjadi tertutup gitu ya. Jadi saya kira kalau di proses seleksi penyelenggara itu ruang partisipasi itu sebegitu sempitnya disiapkan, ini sih bukan cuma terjadi di proses seleksi penyelenggara saja gitu ya, bahkan dalam proses pembuatan kebijakan hal yang sama juga terjadi. Dan mungkin kita bisa menganggap atau menduga ini modus yang dipakai oleh rejim sekarang ini gitu ya, untuk meloloskan apapun yang mereka inginkan gitu ya. Kalau diberikan ruang leluasa bagi publik untuk mendiskusikannya, bukan cuma gaduh gitu ya, mereka kemudian merasa terganggu dengan agenda-agenda yang sudah seharusnya mereka bikin dalam bentuk kebijakan gitu ya. Jadi itu terkait dengan ruang partisipasi. Tentang hal-hal lain saya kira sih proses seleksi itu memang sedemikian rupa didesain gitu ya untuk tetap menjaga harmonisasi hubungan antara penyelenggara dengan politisi gitu ya, sehingga mungkin memang harus juga dipertanyakan soal soal independensi gitu ya KPU gitu ya. Ketika misalnya kita melihat sekarang ini sekarang lagi pembicaraan soal verifikasi partai politik gitu ya. Bagaimana bisa gitu untuk membuat aturannya KPU harus kemudian berkonsultasi dengan anggota DPR yang adalah bagian dari partai politik. Mereka yang akan diverifikasi, mereka juga yang diajak untuk ngobrol aturannya. Itu kan
aneh gitu ya. Dan KPU mau aja, Bawaslu juga mau aja gitu ya, tidak mau berteriak bahwa ini tidak benar gitu, biarkan KPU dan Bawaslu bekerja gitu ya. Intervensi mereka itu cukuplah di proses seleksi gitu. Tapi ya itu yang terjadi ya, KPU Bawaslu dipanggil untuk kemudian berkonsultasi soal bagaimana aturan terkait dengan proses seleksi itu dibuat oleh KPU dan oleh KPU gitu ya. Jadi sudah bisa dibayangkan aturan seperti apa yang kemudian akan dihasilkan, kompromi model apa yang kemudian akan dibuat, sehingga proses seleksi itu akan lebih banyak basa-basinya gitu ya, ketimbang kemudian memastikan betul semua persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang itu memang betul-betul terverifikasi dilakukan oleh partai politik gitu ya. Belum lagi karena yang mengajak untuk bicara soal aturan itu hanya partai politik atau anggota DPR yang merupakan wakil dari partai politik, 9 partai politik yang ada di parlemen gitu. Padahal peserta pemilu ada begitu banyak partai baru mungkin nanti gitu ya. Bagaimana keadilan bagi mereka ketika kemudian yang diajak bicara aturan untuk proses verifikasi itu hanya partai yang punya kursi di DPR. Ini kan tidak adil juga untuk partai baru ya, diterima sebagai peserta pemilu, sejak awal mereka sudah didiskriminasi gitu ya untuk membuat aturan tentang verifikasi. Mereka tidak diajak ngobrol, untuk mencalonkan presiden juga mereka nggak punya ruang gitu, karena threshold yang digunakan itu berdasarkan hasil pemilu 2019. Jadi partai baru itu betul-betul sudah di tanda petik itu disingkirkan sejak awal gitu ya dalam proses gitu ya. Jadi bicara soal campur tangan politik dalam proses penyelenggaraan pemilu gitu ya melalui penyelenggara gitu, saya kira sih memang sesuatu yang juga jadi catatan yang setiap saat saya kira perlu disampaikan gitu ya, walaupun kita berhadapan dengan kekuatan yang tentu tidak mudah gitu untuk apa gitu ya, diharapkan segera terjadi perubahan gitu ya. Maka penting saya kira hasil riset seperti ini terus disampaikan gitu ya, bukan untuk kepentingan membereskan yang sekarang gitu, karena mungkin kita nggak punya ruang untuk itu lagi. Tapi lebih penting lagi disiapkan untuk penguatan regulasi setelah periode yang sekarang atau setelah pemilu 2024 mendatang gitu ya. Apalagi soal keterbukaan data, transparansi data tadi yang Mas Anto sempat jelaskan panjang lebar dari hasil riset gitu ya. Saya kira sih kalau soal itu sudah ada upaya gitu ya dari KPU untuk apa gitu ya, menyediakan data terlebih dahulu gitu ya. Lalu membuka ruang juga bagi publik untuk bisa mengakses data-data di website KPU gitu ya. Walaupun saya kira upaya untuk kemudian alih teknologi, alih apa gitu ya, alih sistem gitu ya dari yang manual ke teknologi gitu, itu memang butuh waktu dan saya kira butuh lebih banyak lagi studi dan juga uji coba gitu ya. Jadi saya kira sih kita tentu penting memberikan catatan sambil kemudian mendukung niat KPU dan Bawaslu juga untuk memastikan seluruh data penyelenggaraan pemilu ya itu disediakan dan diberikan ruang terbuka kepada publik untuk bisa mengaksesnya gitu ya. Ada inisiatif begitu banyak sistem atau instrumen online yang disiapkan oleh penyelenggara sejauh ini. Saya kira pembicaraan soal aturan teknis terkait itu juga saya kira belum dilakukan. Jadi penting catatan terkait hasil riset ini saya kira itu juga disampaikan ke KPU sehingga dalam menyusun aturan terkait dengan tata kelola data pemilu hasil riset ini bisa dipertimbangkan gitu ya. Yang ketiga saya kira kita memang sudah masuk dalam tahap penyelenggaraan pemilu 2024 gitu ya, sejak tanggal berapa saya lupa tempo hari launching KPU terkait tahapan penyelenggara pemilu 2024 gitu ya. Tapi kita juga baru mendengar setelah revisi, setelah 3 daerah Papua gitu ya, membentuk
provinsi baru gitu ya. Ada 3 daerah di Provinsi Papua dimekarkan menjadi 3 daerah otonomi baru gitu ya. Dan perintah ketiga undang-undang otonomi baru di Papua itu mengharuskan ada revisi dalam undang-undang pemilu gitu ya. Waktu pembahasan RUU otonomi khusus Papua, daerah otonomi baru Papua itu dilakukan, saya sempat berkomentar bahwa ini strategi dari DPR yang mungkin selama ini tidak bisa menemukan ruang untuk melakukan sedikit intervensi perubahan di undang-undang pemilu gitu ya. Tapi lalu dengan otonomi daerah Papua yang baru dan di dalam undang-undangnya memerintahkan agar ada perubahan di undang-undang pemilu terkait dengan jumlah dapil dan mungkin nanti lanjutannya alokasi kursi gitu ya. Sehingga masih sangat mungkin ada perubahan yang signifikan karena terkait dengan dapil dan juga terkait dengan alokasi kursi, itu saya kira isu krusial yang selalu memakan waktu lama dalam proses pembahasan RUU pemilu. Nanti ini kan berarti mau tidak mau gitu ya, undang-undang pemilu itu dirubah karena sudah perintah undang-undang lain yang baru disahkan di DPR gitu. Jadi potensi persiapan atau tahapan penyelenggara pemilu itu bisa terganggu, saya kira iya gitu ya, karena hampir pasti kita akan disibukkan lagi dengan pembicaraan soal bagaimana aspek proporsionalitas yang kita anut gitu, itu kemudian diterjemahkan dalam pembagian dapil dan juga alokasi kursi dengan ada tambahan 3 daerah otonomi baru di Papua, sehingga akan mungkin ada tambahan 3 dapil baru, dan sekarang juga sedang dibahas ada 1 lagi daerah di Papua sana yang mau dimekarkan, Papua Barat Daya, sehingga praktis akan ada 4 nanti RUU atau undang-undang otonomi daerah otonomi baru di Papua yang berimplikasi pada potensi penambahan jumlah dapil dan mungkin alokasi kursi, sehingga mungkin kursi DPR nanti tidak berjumlah 575 lagi, bisa jadi akan bertambah seiring dengan adanya tambahan dapil. Dan di hadapan potensi revisi undang-undang pemilu itu, kita kemudian disodorkan 2 pilihan gitu ya, pilihan DPR mau menginisiasi revisi undang-undang pemilu atau presiden yang mengeluarkan perpu gitu ya. Saya kira sih 2 pilihan itu sama aja gitu ya. Yang kemudian akan bermain ya partai koalisi gitu ya. Apa sih bedanya? Mau di tangan DPR juga, kalau sudah disodorkan pemerintah pasti oke-oke aja. Gitu juga pemerintah gitu. Kalau sudah mayoritas partai koalisi oke di DPR, ya apa kata pemerintah gitu ya. Jadi itu ya mereka-mereka lah yang kemudian punya kepentingan dengan itu gitu ya. Tapi poin penting saya kira studi terkait dengan alokasi kursi, proporsionalitas keterwakilan gitu ya, anggota DPR di parlemen itu saya kira penting untuk juga dilakukan khususnya dalam sebulan ini gitu ya, saat anggota DPR sedang reses. Saya kira kita perlu mengkaji aspek proporsionalitas jumlah keterwakilan jumlah kursi anggota DPR dan juga jumlah kursi yang disediakan untuk dapil gitu ya, sehingga nanti saat misalnya perpu dikeluarkan atau saat DPR mungkin akan membahas revisi undang-undang pemilu, saya kira kita punya bahan untuk kemudian mendorong mereka berdasarkan studi yang objektif gitu ya, terkait dengan objektivitas prinsip proporsionalitas dalam undang-undang pemilu kita atau dalam penyelenggaraan pemilu kita gitu ya. Dan apakah nanti kemudian perpu atau revisi itu akan terbatas pada sekedar isu yang diperintahkan oleh RUU daerah otonomi baru Papua, atau juga mungkin saja disisipkan dengan perubahan lain gitu ya. Ada suara juga dari sejumlah misalnya penyelenggara pemilu daerah yang masa tugas mereka itu akan berakhir persis di bulan di mana pemilu 2024 itu dilaksanakan gitu ya. Suara atau aspirasi mereka supaya
masa jabatan mereka juga itu masuk dalam pertimbangan untuk juga jadi bahan atau isi dari Perpu, itu juga mulai muncul saya kira. Sehingga saya kira walaupun kita sudah berada dalam tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 gitu ya, sehingga ruang bagi mereka yang bermimpi untuk perpanjangan masa jabatan presiden untuk 3 periode itu nampaknya sudah mulai harus dikuburkan gitu ya. Tapi dengan kemudian peluang revisi undang-undang pemilu, saya kira upaya baru untuk kemudian memastikan pemilu 2024 itu tidak lepas dari kontrol elit, tidak lepas dari kontrol oligarki, saya kira itu sedang disiapkan gitu ya oleh elit dan juga oleh partai politik kita saat ini dengan peluang yang diberikan oleh Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Papua gitu. Dan bagi saya sih yang juga perlu disuarakan itu bagaimana terus mendorong independensi kerja penyelenggara pemilu gitu ya, dengan meminta mereka untuk kemudian tidak terlalu mengikut irama yang dimainkan oleh politisi di DPR gitu ya. Sebagai penyelenggara pemilu yang sejak awal sudah diperintahkan oleh undang-undang bekerja di atas prinsip yang independen, saya kira penyelenggara pemilu harus kemudian menyadari itu dan memastikan kerja-kerja penyusunan regulasi terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 sedapat mungkin diselesaikan sendiri. Gitu ya. Ke DPR itu hanya konsultasi ringan di akhir gitu. Jadi jangan sejak awal penyusunan sebuah regulasi kepemiluan di KPU sudah dikonsultasikan ke DPR ya, akhirnya siapa sih bisa melawan proses lobby atau kekuasaan yang mungkin ditunjukkan oleh DPR kepada penyelenggara gitu ya, ketika mereka punya kemauan agar PKPU yang dibuat itu sesuai dengan keinginan mereka. Jadi saya kira mesti ada strategi juga yang disiapkan oleh penyelenggara untuk memastikan kerja mereka itu tetap independen, mereka tetap bekerja untuk pemilu yang berkualitas dan berintegritas gitu ya. Dan intervensi dari oligarki, dari partai politik, dari DPR mesti dicegah sedemikian rupa dengan strategi-strategi yang dibangun gitu ya. Saya kira itu dulu untuk awal, Mas Anto. Ya, terima kasih Bung Luis. Sangat komprehensif sekali tadi tanggapannya dari Bung Luis, dan juga ada insight ya baru ya dari Bung Luis terkait dengan memang kalau beberapa hari belakangan ini ketika kita membaca berita, apalagi setelah putusan untuk daerah otonomi baru di Papua, memang akan memunculkan ada kekhawatiran ya, peluang revisi undang-undang pemilu gitu ya, dan kekhawatirannya adalah ini akan mencoba untuk di dalam tanda kutip ya dimainkan itu untuk mewakili kepentingan yang ada gitu ya, bagaimana mereka mengalokasikan kursi dan lain-lain gitu, dan mungkin bisa jadi bukan hanya prinsip mereka, prinsip mereka itu menunggu waktu kritis lagi gitu ya, seperti yang tadi saya bilang gitu ya. Kan mestinya kalau perencanaan yang benar gitu, sudah tahu ada perintah revisi undang-undang pemilu dari undang-undang daerah otonomi baru Papua gitu ya, dan undang-undang itu sudah sah gitu ya. Mestinya kemudian ketika perintah itu sudah datang dari undang-undang, mereka sudah mulai bergerak ya. Ini sekarang kita lihat gitu ya. Bahkan setelah sudah ada perintah di undang-undang DOB Papua, mereka nyantai pergi reses sekarang. Tidak ada semangat huru-hara seperti yang mereka pernah tunjukkan saat pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja gitu ya. Siang malam, masa reses, masa sidang, semua mereka gunakan untuk membahas RUU. Akhir pekan juga bahkan mereka tidak nikmati untuk sekedar bisa menyelesaikan Cipta Kerja gitu. Tapi giliran undang-undang pemilu ini bahkan sudah atas perintah undang-undang lain untuk merevisinya gitu ya. Tahapan pemilu juga sudah berjalan, mereka nyantai pergi reses gitu ya. Dengan kemudian membangun mimpi lain, menyerahkan urusan ini ke presiden dengan perpu nanti gitu ya. Jadi saya pikir sih ini strategi-strategi yang bisa kita katakan licik sih ya, yang sedang dimainkan, dan kalau tidak dicermati serius,
saya kira bukan hanya penyelenggara yang jadi korban, pemilih juga ya. Kita kemudian akan kehabisan waktu untuk memastikan proses yang sedang dijalankan ini betul-betul sejak awal dijamin kualitas dan integritasnya. Gitu Mas Anto. Iya, karena kemungkinan bisa jadi akan banyak perubahan-perubahan lain yang diselipkan gitu. Bisa jadi kan seperti itu. Iya, ini kan ada masa tenang nih selama masa reses. Kita nggak tahu mereka betul-betul ada di dapilnya atau sedang ada di hotel kan membicarakan ini semua, tapi nggak disampaikan ke publik aja. Ya. Betul. Bung, ada pertanyaan nih dari Nuri Restik yang bertanya ke Bung Luis. Dia menanyakan bahwa gagalnya partai baru untuk masuk parlemen apakah disebabkan oleh manajemen internalnya yang buruk atau karena administrasinya memang tidak berpihak kepada pada kelahiran dari partai baru tersebut gitu. Saya kira sih macam-macam gitu ya. Kerja pendek dari partai baru ini itu juga salah satu sebab gitu ya. Jelang pemilu baru huru-hara bentuk partai ya. Kapan mereka mau bekerja gitu ya, walaupun kita tahu bahwa yang bentuk partai ini adalah orang-orang lama di partai yang sudah tidak akrab dengan partai lamanya lalu membentuk partai baru. Jadi saya pikir durasi yang berbeda gitu antara partai baru dengan partai lama dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilu itu juga salah penyebab utama kenapa partai baru itu sulit gitu ya untuk bisa menang. Saya kira yang kedua parliamentary threshold gitu ya. Itu juga tidak terlalu ramah kepada partai baru gitu ya. Apalagi partai tanpa basis konstituen yang jelas, ya mereka kemudian akan berharap cipratan dari pemilih-pemilih partai besar, partai lama gitu ya. Yang ketiga saya kira manajemen juga sih ya. Ada hubungannya dengan yang pertama tadi, manajemen membentuk partai di mulut penyelenggaraan pemilu itu saya kira sih memang tidak pernah diharapkan sebagai sebuah ideal pembentukan partai yang benar gitu ya. Bahkan jangan-jangan kader yang dicalekkan itu di pemilu gitu juga belum tahu apa ini sesungguhnya ini partai ini, ideologinya apa, cara ADART-nya apa. Jadi daftar hari ini, besok sudah masuk caleg gitu ya, sudah sibuk berkampanye tanpa dia pernah tahu jangan-jangan nama partainya juga bisa dia lupa gitu saat kampanye. Jadi saya kira sih model-model partai yang sebenarnya sih hampir sama semua gitu ya. Partai yang kemudian hanya dibentuk sekedar mesin politik menjelang pemilu, memang kemudian tidak pernah membuat organisasinya itu sangat kuat gitu ya. Itu mungkin yang membedakan partai baru dengan partai lama gitu. Mesinnya sudah teruji di beberapa pemilu gitu ya. Kerja kadernya juga mungkin sudah terjalin gitu sampai ke lapisan paling bawah gitu ya. Sehingga konsolidasi, koordinasi itu menjadi lebih mudah ketimbang partai baru gitu ya. Dan saya kira semakin sulit saja di 2024 ini nasib partai baru gitu. Yang seperti yang saya bilang tadi, sudah sejak awal mereka sudah dibedakan dengan partai-partai lama. Ngajak ngobrol, bikin regulasi, itu partai lama saja yang ada di DPR, mereka tidak gitu ya. Saat harus sibuk mencalonkan presiden nanti, mereka juga tidak diikut sertakan karena tidak mengikuti pemilu atau presidensial threshold itu menggunakan perolehan suara atau kursi di pemilu tahun 2019 gitu. Jadi mereka hanya kemudian bersibuk ria dengan pemilu legislatif. Pada saat yang sama pemilu legislatif itu semakin terpinggirkan ketika sudah muncul persaingan calon presiden gitu ya yang muncul di pemilu 2024 nanti. Jadi benar-benar memang desain yang ada itu membuat partai politik baru itu tidak terlalu leluasa gitu untuk kemudian bisa berharap menang atau melewati ambang batas di pemilu gitu. Begitu. Oke. Ya sebelum ke pertanyaan berikutnya mungkin ada tanggapan juga Kak untuk menambahkan Ahmad dari apa yang tadi disampaikan pertanyaan dari Nuri Restik tadi terkait dengan partai baru. Oh ya.
Eh bener sih, sepakat dengan apa yang telah dikatakan Bung Luis ya. Kalau terkait apa namanya terkait partai baru itu pasti banyak variabel ya. Ya bisa jadi memang regulasinya tidak menguntungkan bagi partai baru seperti yang Bung Luis bilang, bisa juga manajemennya buruk gitu ya. Ya seperti yang kita tahu saat ini, bahkan menurut saya tuh partai politik di Indonesia itu agak aneh ya. Kalau kita dengan mudah misalnya kita lihat di misalnya contoh di Amerika, kita dengan mudah melihat oke, saya pro terhadap hal ini, maka partai apa yang akan saya pilih itu gampang karena dia spektrum kanan kirinya jalan. Di Eropa pun partai-partai politik begitu, tapi kalau di Indonesia ini nggak jelas kan. Jadi seperti yang Bung Luis bilang itu, saya cukup ketawa gitu, jadi kayak jangan calegnya nggak ngerti gitu. Bahkan di beberapa beberapa waktu lalu saat di Indonesian Forum ya, kita kan tahu ya bahwa ada aturan bahwa nanti ke saat pendaftaran partai politik itu harus mensyaratkan 30% perempuan misalnya. Itu tidak semua partai politik di parlemen itu sudah memenuhi syarat itu. Jadi ini jadi semacam akal-akalan ya, saya sebutnya partai politik. Oke, ada peraturan ini, oke nanti aja lah kita rubah struktur, masukin aja perempuan 30 nanti saat udah mau pemilu. Jadi ada regulasi, ya bisa jadi akal-akalan mereka sendiri gitu ya kan jadinya. Saya juga sedikit mau merespon dari Bang Luis tadi yang bilang soal parlemen ya gitu. Eh, Perlu dicatat juga ya, kemarin itu proses seleksi itu berbeda dengan proses seleksi tahun-tahun sebelumnya di mana calon anggota KPU dan Bawaslu mengikuti proses seleksi di saat mereka juga masih tidak pasti apakah pemilu dilaksanakan 2024 atau tidak. Kita masih ingat kan? Loh, kami diseleksi, jadi nggak ini pemilu 2024-nya? Itu kan jadi ya gimana gitu kan, jadi tidak fokus juga. Itu jadi catatan menarik untuk proses seleksi pada saat ini ya, karena isu-isu narasi soal penundaan masa pemilu itu cukup kencang gitu pada saat itu. Nah yang kedua adalah yang menarik juga, tadi saya sedikit lupa untuk sampaikan bahwa ada isu yang beredar waktu sebelum KPU dan Bawaslu itu diputuskan, beberapa satu hari atau beberapa hari itu nama-nama itu sudah muncul di grup WhatsApp pada saat fit and proper test. Nah, jadi menarik kan, kayak wow, namanya udah ada tapi padahal belum diputuskan kan, itu jadi lucu bagi saya gitu ya. Nah, dan namanya sesuai lagi dengan hasilnya itu sesuai dengan grup WhatsApp itu bocor gitu. Nah, berarti artinya fit and proper testnya gimana gitu. Nah, justru saya menimbulkan pertanyaan yang mungkin bisa direspon sedikit nanti sama Bung Luis ya. Masih perlu nggak sih Bung Luis, menurut Bung Luis ini fit and proper test gitu di partai politik gitu. Seperti yang Bung Luis juga bilang, jadi penyelenggaranya diseleksi oleh nanti pesertanya gitu loh. Dan di mana pesertanya 9 yang ada di parlemen saat ini gitu. Kan jadi lucu gitu ya. Jadi mereka harus setidaknya dari awal harus membangun kedekatan dengan partai politik, tapi di satu sisi mereka juga harus menjaga netralitas dan integritas mereka gitu. Jadi apakah fit and proper test ini masih menjadi perlu gitu? Gimana Bung Luis? Kira-kira itu sih Bang Anto, kalau boleh ada kesempatan untuk Bung Luis jawab. Mungkin saya ingin tambahkan juga sedikit juga, bukan hanya di fit and proper test gitu ya. Ada beberapa isu juga gitu ketika saya mengikuti beberapa diskusi gitu ya dengan kawan-kawan penggiat pemilu juga gitu, kelompok masyarakat sipil. Ada isu-isu yang menarik sebenarnya, yang kita memiliki keinginan bagaimana pemilu kita menjadi berintegritas, transparan seperti itu ya. Misalkan isu tentang keuangan partai politik gitu ya, laporan kampanye, keuangan kampanye seperti itu. Terus juga kemudian isu-isu terkait dengan bagaimana proses-proses dalam penyelenggaraan pemilu yang berjalan gitu ya. Dan itu masih ya tadi seperti yang tadi disampaikan juga Ahmad dan juga Bung Luis gitu, masih ada keterkaitan antara parpol dan juga penyelenggara pemilu. Bahkan
ada juga orang-orang yang mungkin bisa jadi udah sangat hopeless gitu. Aduh, kayaknya kita susah gitu untuk mendorong ini kan gitu kan, karena ya balik lagi ini partai politiknya mau nggak kan gitu kan. Itu mungkin perlu formulasi ya, formulasi juga mungkin juga nanti Bung Luis juga bisa mengomentari bagaimana sih formulasi sebenarnya yang paling pas ketika kita bicara tentang hubungan penyelenggara pemilu dengan dalam tanda kutip ya kekuatan politik yang ada gitu. Kalau misalkan kita lihat dalam formatnya gitu ya, ketika kami melakukan studi anggota anggota ya komisioner seperti itu baik KPU dan juga Bawaslu itu kan dipilih oleh partai politik dan disahkan oleh dan diangkat oleh presiden seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk kesekjenannya itu kan mengikuti dari pemerintah kan seperti itu. Nah, itu juga mungkin perlu juga dilihat bagaimana pola relasinya gitu ya dan formulasi ke depan agar ya tadi ya seperti yang Bung Lis bilang perlu independensi gitu dari penyelenggara pemilu. Nah, memang itu menjadi harapan kita juga ya sebagai dari kelompok masyarakat sipil yang juga menginginkan ketika penyelenggara pemilu badan penyelenggaranya cukup independen gitu ya, terlepas dari banyaknya kepentingan yang ada gitu. Sebelum beranjak ke yang tadi ya, ini juga ada tanggapan nih Bung dari dan juga Ahmad ya dari Noval yang menanyakan langsung ke Bung Luis terkait dengan presidensial threshold kemarin gugatan PT DPD RI ditolak oleh MK, itu tanggapannya gimana? Terus kemudian soal usulan dari PKS tentang presidensial threshold yang ideal 7-9% itu bagaimana? Mungkin itu Bung Luis bisa menanggapinya juga dan juga Ahmad juga kita bisa kan sama-sama menanggapinya juga. Mungkin didahului oleh Bung Luis ya. Mungkin itu ya. Bung. Kita mulai dari threshold dulu ya. Keputusan MK kemarin saya juga sih baca marah-marahnya ketua DPD atas keputusan MK gitu ya. Saya kira sih ini bukan kali pertama gitu soal presidensial threshold ini diajukan judicial review dan berulang kali juga MK menolak ya atau tidak merubah keputusan terkait dengan presidensial threshold atau mempertahankan apa yang sudah diatur dalam undang-undang pemilu terkait dengan presidensial threshold. Jadi nampaknya memang sudah seperti itulah pertimbangan MK karena itu tidak dianggap melanggar undang-undang, melanggar undang-undang dasar, lalu itu open polisinya pembuat undang-undang itu menurut MK gitu ya. Saya tidak tahu harus berkomentar tentang MK atau lebih menarik berkomentar tentang Lanyala ya. Ya bagus aja sih. Dia sudah menunjukkan sebagai warga negara yang baik gitu ya. Ada undang-undang yang dianggap tidak tepat gitu, lalu mengajukan judicial review ke MK. Tapi jangan kemudian sibuk dengan mencalonkan diri jadi presiden gitu ya, memanfaatkan DPD itu gitu. Itu yang paling penting buat Lanyala ketimbang keputusan MK yang kemarin, karena ini bukan keputusan pertama yang dikeluarkan oleh MK terkait dengan presidensial threshold gitu ya. Lalu saya kira sih memang idealnya tidak perlu ada itu presidensial threshold gitu ya. Apa sih membatasi jangankan penduduk umumnya gitu ya, partai politik yang sudah menjadi peserta pemilu pun dibatasi karena threshold yang digunakan itu menggunakan hasil pemilu 2009 pemilu sebelumnya gitu ya. Ini kan logika sesat gitu ya. Kita sedang bikin pemilu baru tapi menggunakan hasil pemilu yang lama. Pada saat yang sama dia menerima ada peserta baru gitu ya. Jadi itu aja sulit untuk dipahami. Jadi mestinya tidak penting itu threshold itu gitu ya. Apalagi kalau kita bicara misalnya soal bagaimana konflik antar pendukung gitu ya menjelang pemilu yang melelahkan gitu ya. Ya mestinya itu kemudian jadi alasan kita munculkan banyak-banyak aja calon presiden agar kemudian ada begitu banyak alternatif yang bisa dipilih orang, membuat pertarungan itu tidak menjadi head to head antara dua pasangan calon aja gitu. Sesuatu yang terjadi selama ini gitu ya. Jadi saya kira sih idealnya memang tidak perlu gitu ya. Kalau mau membatasi ya parliamentary threshold itu masih mungkin gitu ya untuk penguatan sistem presidensial gitu. Tapi presidensial threshold itu saya kira memang
idealnya tidak perlu ada gitu ya, tidak perlu berapa persen 0% saja gitu ya, seperti yang diusulkan oleh sejumlah orang yang pernah juga mengajukan judicial review ke MK gitu. Tapi itulah faktanya, sudah ada dalam undang-undang pemilu presidential threshold seperti itu, dan yang bisa membatalkan itu hanya MK. Padahal MK sudah juga menyatakan bahwa ini open policy yang kemudian bisa dirubah-rubah seturut keinginan pembuat undang-undang gitu ya. Jadi kita berada di sana gitu ya, dan menerima itu sebagai sebuah aturan penyelenggaraan pemilu. Jadi saya kira kita tetap ikut dengan itu sambil kemudian melihat peluang bagaimana kemudian bisa memastikan pemilu ini tetap berjalan baik gitu ya, berjalan lancar, walau mungkin ada banyak aturan yang masih belum sangat memuaskan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait dengan Bung Mas Ahmad tadi gitu, soal fit and proper test gitu ya. Saya kira itu juga idealnya sih, kalau melihat kalau DPR-nya kayak yang sekarang-sekarang ini, kalau partai politiknya kayak sekarang-sekarang ini, ya mestinya nggak perlu banget gitu ya proses Formapi selalu bilang itu basa-basi saja, itu fit and proper test gitu ya. Karena bahkan nama-nama itu sudah diputuskan jauh sebelum mereka basa-basi di ruang sidang gitu kan, memutuskan nama-nama itu gitu. Jadi idealnya seperti itu, tapi itu sudah ketentuan undang-undang. Sambil kemudian menunggu ada perubahan, saya kira bagaimana kita kemudian melihat peluang, intervensi apa yang bisa kita lakukan gitu ya, dorongan agar prosesnya itu sejak awal, sejak penentuan tim seleksi itu dilakukan secara terbuka. Saya kira sih memang harus terus kita gaungkan gitu ya, sambil kemudian berharap ada perubahan di DPR-nya. Karena saya kira ada pengalaman juga di KPU periode sebelum yang dua periode yang lalu gitu ya, dengan proses yang nyaris sama gitu, fit and proper test DPR, kita masih bisa melihat ada semangat dari penyelenggaranya itu untuk apa gitu ya, menafsirkan pemilu berintegritas menurut mereka itu seperti apa, lalu kemudian menuangkan itu dalam regulasi walaupun ditentang habis-habisan oleh DPR saat itu gitu. Jadi saya kira dalam banyak keterbatasan ini kita sudah ada di hadapan penyelenggaraan pemilu 2024 gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, semua usulan mungkin akan jadi bahan yang baik untuk penyempurnaan regulasi setelah 2024 nanti. Tapi untuk menjemput pemilu 2024 ini, nampaknya yang bisa kita lakukan mencari celah di antara semua keterbatasan yang ada itu, untuk kemudian mendorong apa yang kita harapkan dari penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Mungkin itu, Mas Santo. Oke, Bung. Ya, Mat, ada tanggapan? Sepakat sih seperti apa yang Bung Luis bilang ya, soal presidensial threshold itu logikanya di mana gitu ya. Pakai aturan pakai hasil 2019 tapi untuk 2024. Mungkin saya mencoba sedikit memahami bahwa logikanya adalah supaya nanti presiden yang menang bisa seimbang kekuatannya dengan legislatif gitu ya, dengan parlemen, karena ya misalnya pemenang juga. Nah, itu bisa dilakukan di logika saya kalau Pilpres tidak dilakukan secara serentak. Jadi hasil misalnya legislatif dulu 2024 baru akhirnya Pilpres. Nah, itu masih masuk. Tapi kalau pakai 2019, saya pikir ini juga logika yang aneh ya, tidak masuk. Padahal sebenarnya kalau misalnya takut nanti misalnya presidennya bukan dari partai yang pemenang atau koalisinya jadi kecil. Jadi presiden sulit bergerak karena selalu diawasi oleh legislatif misalnya DPR. Tapi nggak juga kalau ngelihat dari 2019 2024 yang buktinya yang partai-partai politik yang kalah yang katanya di oposisi sekarang merapat semua ke presiden. Jadi bagi saya kekuasaan itu kayak gula ya. Nanti orang-orang yang kalah juga semut-semut juga pasti berkerumpun kok ke situ gitu. Jadi nggak usah ditakutin pasti kalau nanti, walaupun misalnya Bang Anto lah jadi presiden juga nanti partai politik banyak kok yang bakal ke situ gitu. Jadi nggak perlu ditakutin sebenarnya.
Itu aja sih Bang Anto. Ya, ya, ya. Ya kalau dari sisi ini ya, dari sisi penyelenggaraan memang masih banyak PR yang harus dibenahi ya juga, dan ada juga beberapa hal yang mesti juga perlu kita apresiasi bersama jelang pemilu 2024. Memang seperti yang tadi Bung Luis sampaikan, masih kita harus tetap dari kelompok masyarakat sipil ya, terutama masih tetap harus mengawasi dan juga memberikan masukan yang lebih konstruktif gitu ya pada penyelenggara pemilu, terkait beberapa hal dari prinsip-prinsip pemilu yang harus tetap terjaga gitu. Misalkan tadi yang saya sampaikan terkait dengan transparansi, tadi juga Bung Lis mengatakan tentang pemilu berintegritas, bermartabat gitu ya. Ini yang paling penting tetap kita jaga ke depannya ya. Dan memang ini baru permulaan dari tahapan pemilu yang nantinya kemungkinan seperti yang tadi kita udah diskusikan akan muncul ya, ada mungkin ada revisi yang itu ditandai dengan keluarnya Perpu itu, yang kemungkinan juga kita harus tetap mengawasi hal ini tetap berjalan dengan baik gitu ya. Dan untuk acara pada sore hari ini udah 1 jam berjalan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bung Luis yang telah bergabung dalam live IG ini, dengan Ahmad juga, dan juga kawan-kawan semua yang telah menyaksikan live Instagram ini. Kami di Indonesian Institute memiliki berbagai program edukasi publik ya terkait dengan kebijakan yang tengah hangat di masyarakat. Kami pada kesempatan ini Policy Talk kali ini melalui live Instagram merupakan bagian juga dari diseminasi dari hasil kajian tengah tahun kami, yang ini bukan hanya berarti di bidang politik tapi juga ada nanti di bidang hukum. Melalui program The Initiative kami akan menyelenggarakannya di live tweet space ya, akan bersama Hemi Lafor, peneliti bidang hukum kami, dengan insya Allah dengan Mas Wahyudi Jafar dari Elsam, itu akan bicarakan tentang undang RUU PDP. Ini juga tengah hangat gitu ya, tengah hangat di publik. Dan juga ada juga evaluasi terkait dengan PEN dan juga pembelajaran di sekolah yang akan di bidang sosial, dan PEN itu di bidang ekonomi. Nah, terima kasih Bung Luis, terima kasih Ahmad, terima kasih kawan-kawan semua. Tutup ya acara kali sore hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat sore.